Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Langsung saja ke materinya. Birokrasi dibentuk oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Oleh karena itu, birokrasi berkedudukan sebagai organ yang mengorganisir administrasi negara dalam penyelenggara pelayanan publik yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasanya tersebut. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Maka berdasarkan ketentuan undang-undang ini, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Tujuan diterbitkannya undang-undang pelayanan publik tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik tersebut. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif, yaitu data yang digunakan adalah hasil telaah buku-buku tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik yang informasinya diperoleh melalui studi perpustakaan pusat. Yang selanjutnya yaitu memahami apa itu birokrasi dan siapa itu publik. Birokrasi berasal dari kata birokrasi dalam bahasa Inggris. Biro dan krasi diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Yang selanjutnya yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Menurut Nommensen Sinamo, ada beberapa komponen yang menjadi dasar bekerjanya birokrasi pemerintah, di mana saling menopang dan bekerja secara sinergi. Yang pertama, komponen substansi adalah materi hukum atau perundang-undangan yang menjadi landasan atau pedoman birokrasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah komponen struktural, adalah para pegawai atau pejabat pemerintah yang bekerja dalam memberikan pelayanan publik. Maka dalam tulisan ini, birokrasi pemerintah dimaknai sebagai lembaga atau instansi pemerintah yang di dalamnya berisi pegawai negara atau aparatur sipil negara dengan tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam percakapan sehari-hari, kata publik mempunyai dua arti yang berbeda. Pertama, publik diartikan sebagai negara atau pemerintah. Kedua, kata publik sebagai padanan kata umum seperti dalam kata public interest dan public transportation. Yang selanjutnya yaitu masalah pelayanan publik dalam pemerintahan pusat. Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat umum.
Dengan demikian, yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Yang selanjutnya yaitu standar pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ada standar pelayanan yang dipublikasikan untuk menjamin kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang dilakukan dalam melakukan layanan yang wajib ditaati pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Kementerian Sinamo, standar pelayanan publik meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produktif pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Peran birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Birokrasi pemerintah dibentuk sebagai organisasi publik dengan maksud untuk melayani dan melindungi kepentingan publik. Konsep kepentingan dan publik berkaitan dengan kebutuhan yang dapat berupa barang atau jasa. Konsep pelayanan adalah cara melayani. Dalam pelayanan publik, orang lain yang dimaksud adalah warga negara sebagai konsumen, sedangkan pihak penyedia layanan bisa swasta melalui mekanisme pasar, bisa negara melalui birokrasi pemerintah, dan bisa juga masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi. Instansi atau birokrasi pemerintah dimaknai sebagai satu kerja atau satuan organisasi, departemen, lembaga pemerintah, non-departemen, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah. Menurut lembaga administrasi negara, pelayanan yang dikelola oleh tiap-tiap instansi pemerintah terbagi atas pelayanan utama dan pelayanan fasilitas. Pelayanan utama adalah pelayanan yang diberikan oleh suatu unit penyedia jasa pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama yang diberikan kepada unit penyedia pelayanan tersebut. Pelayanan fasilitas yaitu pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan utama, di mana bila pelayanan fasilitas ini tidak diberikan, maka pelayanan utama tiada dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelayanan pendukung adalah pelayanan tambahan yang berfungsi untuk menambah nilai atau kualitas pelayanan utama yang diberikan. Pelayanan berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 /MP/7/2003, pelayanan tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok pelayanan administrasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau pengusahaan terhadap sesuatu barang atau jasa. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang dibutuhkan oleh publik. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, pos, penyelenggaraan transportasi, dan sebagainya. Pola pelayanan publik dapat dibedakan atas 5 macam pola. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan terpusat, pola pelayanan elektronik.